oleh Tuhan, pada kesempatan ini dengan sukacita, saya kembali ingin menyampaikan tentang kasih di dalam keluarga dengan tema kasih yang mempersatukan seluruh keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita melihat dan membahas satu bagian firman Tuhan, mari kita lihat cuplikan khotbah Pendeta Yakub Susabda pada 2 minggu yang lalu. Yaitu kasih mempersatukan keluarga. Jadi saudara pada saat mendengarkan tema ini ya, kasih mempersatukan keluarga. Nah, saya khawatir pikiran saudara-saudara itu sama seperti pikiran dari orang-orang yang lain, bahwa suami istri harusnya saling mengasihi, orang tua dan anak harusnya saling mengasihi. Nah, kasih seperti itu dikenal oleh siapa saja, saudara. Jadi kalau kasih yang seperti itu dibicarakan di dalam gereja Kristen berdasarkan Alkitab, nah kita mulai tanya sekarang, apa kasih seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab? Kasih yang mempersatukan seluruh keluarga. Apa itu? Apa itu? Kasih yang mempersatukan seluruh keluarga. Apa itu? Maksudnya begini, Bapak, Ibu, Saudara. Ajaran tentang kasih, saya yakin kita terlalu sering, terlalu banyak kita dengarkan. Bahkan kita pun pasti mengajarkan, apalagi orang tua, kita harus saling mengasihi. Jangankan di tengah-tengah keluarga, bagi orang lain pun kita diminta untuk mengasihi. Tapi jujur, kita sering kali gagal di dalam mengasihi. Jujur, kita juga bisa menyaksikan anggota-anggota orang Kristen, anggota keluarganya juga tidak selalu ideal. Bisa di sana ada konflik, ada pertengkaran, dan bahkan ada disharmoni. Karena apa? Di sana juga masih menonjol rasa ego, mau menang sendiri. Mungkin merasa tidak dihormati, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, kalau mengasihi, entah itu dihormati ataupun tidak, tetaplah kita harus mengasihi. Kenapa? Di sini rahasianya, karena sesungguhnya kasih yang diminta di sana adalah kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih agape, yang disebut kasih tanpa syarat dan tanpa pamrih. Dan kasih ini sesungguhnya hanya mampu dilakukan oleh Allah. Manusia tidak bisa. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, mengapa kasih itu juga diperintahkan atau disuruh kita harus saling mengasihi dengan kasih agape? Jawabannya adalah, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Kristus hidup di dalam aku. Itu sebabnya ketika kita diminta mengasihi, kita sendiri kita tidak bisa. Di luar Kristus kita tidak mampu. Dengan perkataan lain, kalau kita disuruh mengasihi, yaitu kasih agape, haruslah kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Dan segala perkara, sebagaimana Paulus katakan, dapat kutangguh di dalam Dia, di dalam Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita diminta saling mengasihi satu dengan yang lain, itu juga diminta percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di dalam hatimu, dan segala perkara apapun dapat kita tanggung karena Kristus yang memampukan kita. Pada akhir renungan ini adalah, apakah Kristus sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing? Kalau itu terjadi, kalau itu sudah ada, saya yakin kita saling mengasihi. Kasih yang mempersatukan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang memampukan kita mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati keluarga kita. Amin.